Hai, kenalan yuk sama komunitas nol sampah atau Komunals. Akhir-akhir ini banyak permasalahan terkait sampah yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Tingkat produksi sampah yang meningkat pesat, rendahnya kesadaran masyarakat, dampak negatif dari sampah yang terlalu lama menumpuk di lingkungan kita, dan kurangnya edukasi mengenai pengolahan sampah. Nah, untuk itu Komunals hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Apa sih Komunals? Komunals merupakan singkatan dari komunitas nol sampah. Komunitas ini fokus pada gerakan peduli sampah organik, khususnya sampah sisa makanan. Komunitas ini dijalankan oleh UNES dan berdiri pada tanggal 22 Februari 2022, tepat sehari setelah Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari. Komunals memiliki visi dan misi. Visinya adalah untuk meningkatkan kesadaran civitas akademika dengan sampah organik, khususnya sampah sisa makanan. Dan misinya mengurangi plate waste atau sisa makanan dan mengolah food waste, mengolah atau memanfaatkan food loss. Food waste sendiri adalah sisa-sisa makanan yang terbuang secara percuma ke dalam pembuangan sampah. Berdasarkan laporan dari Food Waste Index Report 2021, angka sampah organik mencapai 17%. Tingginya angka sampah organik ini disebabkan oleh banyak sekali faktor. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya menumpukan sampah organik. Masyarakat yang tidak mengetahui bahaya dari penumpukan sampah organik cenderung cuek dan meremehkan karena beranggapan bahwa sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai. Pada faktanya, tingginya kuantitas dari sampah organik dapat berdampak negatif bagi lingkungan ekonomi, sosial, bahkan kesehatan. Tumpukan sampah organik yang tidak terurai dan kekurangan oksigen dapat menyebabkan ledakan. Hal ini dikarenakan sampah organik menghasilkan gas metana. Ledakan ini dapat membahayakan masyarakat yang berada di sekitar tempat pembuangan sampah. Tidak hanya itu, sampah organik juga dapat memicu meningkatnya emisi gas rumah kaca yang membahayakan lapisan ozon. Hal ini menyebabkan meningkatnya suhu di bumi dan terjadinya perubahan iklim yang tidak stabil. Berdasarkan hasil penelitian Kementerian PPN, sampah organik atau food waste menyebabkan kerugian sebesar 4-5% PDB Indonesia. Tidak hanya itu saja, food waste juga menyebabkan polusi udara karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Kesehatan manusia juga dapat terganggu akibat dari penumpukan sampah organik. Di antaranya dapat menyebabkan pencemaran air serta tanah yang dapat memicu berbagai masalah kesehatan jika manusia terpapar air atau tanah yang tercemar tersebut. Saat ini Komunals memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi oleh komunitasnya. Salah satunya adalah tidak memiliki website. Dan juga feeds Instagramnya dapat lebih ditata dan lebih dipercantik. Modul pembelajarannya kurang menarik sehingga perlu untuk didesain ulang. Maka dari itu, tim kami membuat proyek yang dapat membantu komunitas nol sampah ini. Tentang proyek kami, ide proyek kami adalah membuatkan website untuk tim Komunals dan membantu rebranding Instagram milik mereka dengan mendesain beberapa feeds yang telah kita buat dan membantu membuat modul pelajaran digital. Tujuan proyek kami diantaranya membantu mempromosikan komunal secara digital melalui akun sosial media seperti TikTok dan Instagram. Yang kedua, mengajak anak muda untuk ikut menjaga lingkungan dan agar mereka lebih aware terhadap bahaya sampah sisa makanan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap banyaknya sampah makanan yang ada di sekitar. Lalu yang keempat, mengurangi jumlah produksi sampah, terutama sampah plate waste, food waste, dan food loss. Kami juga mengharapkan proyek yang kami kerjakan ini dapat berdampak bagi orang yang di sekitar. Di antaranya, dampak sosial yaitu yang pertama, komunitas nol sampah dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Lalu, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa peduli dan gotong royong dalam hidup bermasyarakat dalam menangani sampah. Yang keempat, mengembangkan kreatif masyarakat dalam memaksimalkan daur ulang sampah dan meminimalisir penggunaan barang-barang yang menimbulkan penumpukan sampah. Selanjutnya ada dampak ekonomi,
yaitu yang pertama, sampah daur ulang dapat dijual kembali dengan kreativitas masyarakat. Yang kedua, membuka peluang kerja bagi masyarakat untuk mengelola sampah. Yang ketiga, pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk atau kompos. Jadi nanti sampah sisa makanan akan dikelola menjadi pupuk dan kompos. Yang keempat, menambah wawasan kepada masyarakat pada penggunaan bahan yang dapat digunakan kembali. Yang kelima, meningkatnya pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah wilayah tersebut yang dapat mengelola sampah dengan kreativitas dan inovasinya. Lalu yang terakhir ada dampak kesehatan lingkungan. Yang pertama, menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan tidak menyisakan sampah makanan, lingkungan sekitar kita akan jauh menjadi lebih bersih. Lalu juga menciptakan lingkungan yang asri, hijau, dan bebas sampah. Yang ketiga, mengurangi polusi yang disebabkan oleh pembakaran sampah. Yang keempat, mencegah banjir yang disebabkan oleh penumpukan sampah. Yang kelima, mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri yang ada pada sampah. Berikut merupakan hasil proyek yang menjadi solusi dari masalah yang dihadapi oleh komunitas, yaitu dengan melakukan branding melalui pembuatan website, poster, aset ilustrasi, konten, serta modul. Diharapkan dengan ini komunitas dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah. Yang pertama, yaitu pembuatan website komunitas yang berisi informasi singkat mengenai Komunals. Selain itu, di dalamnya juga terdapat form pendaftaran bagi masyarakat yang tertarik untuk menjadi agen Komunals. Link website ini tercantum pada Instagram komunitas sehingga mudah untuk diakses oleh masyarakat. Dengan adanya hal ini, dapat memudahkan proses pendaftaran calon agen Komunals. Yang berikutnya, terdapat beberapa aset ilustrasi yang dapat digunakan di berbagai keperluan branding Komunals. Misalnya digunakan pada poster, modul, serta konten sosial media. Aset ini dapat digunakan oleh tim Komunals ke depannya sesuai dengan kebutuhan konten mereka. Yang ketiga yaitu poster pendaftaran calon agen Komunals. Poster ini berisi informasi mengenai syarat serta benefit menjadi agen Komunals. Dengan adanya poster ini, diharapkan semakin banyak orang yang mengetahui komunitas ini dan tertarik untuk bergabung. Poster ini dapat disebarluaskan melalui sosial media, misalnya Instagram. Selain itu, terdapat juga beberapa konten video yang dapat diposting di berbagai sosial media, misalnya pada Instagram dan TikTok. Selanjutnya adalah pembuatan modul. Modul menjadi aspek penting bagi Komunals. Modul ini bermanfaat sebagai bahan pelatihan bagi anggota baru Komunals. Informasi edukatif yang dikemas menarik ini dapat meningkatkan rasa ingin tahu serta memotivasi para anggota baru untuk mengetahui lebih lanjut mengenai
permasalahan sampah. Tentu saja, modul ini menjadi bekal bagi agen Komunas dalam menjalankan komunitas ini ke depannya. Modul tersebut antara lain mengenai manajemen sampah komunal, mengurangi food waste, budaya makot, dan lain-lain.